Beberapa tahun lalu, AI mungkin masih dianggap sekedar alat bantu ya, sekedar asisten pintar untuk menjawab pertanyaan atau membantu pekerjaan ringan. Tapi memasuki tahun 2026, realitanya sudah berubah cukup jauh. AI sekarang bukan cuman alat, tapi sudah mulai jadi faktor penentu di dunia kerja, yang menentukan siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan tergantikan. Data terbaru dari Anthropic dan Goldman Sachs menunjukkan hal yang cukup menarik. Di satu sisi ada sekitar 30% pekerjaan yang masih tergolong aman dari AI, tapi di sisi lain ada sekitar 16.000 pekerjaan yang hilang setiap bulannya. Pertanyaannya, apakah pekerjaan kita termasuk yang masih aman atau justru mulai terancam dengan keberadaan AI? Kalau kita lihat dari studi Anthropic, mereka menggunakan istilah Zero Coverage AI. Artinya, ada jenis pekerjaan yang hampir tidak bisa disentuh oleh AI untuk saat ini. Kenapa? Karena pekerjaan tersebut minim data digital dan banyak bergantung pada kondisi nyata di lapangan. Nah, dari sini kita bisa lihat ada beberapa kategori pekerjaan yang relatif lebih aman yang sulit digantikan oleh AI. Profesi yang sulit digantikan AI, yang pertama adalah pekerja lapangan atau yang membutuhkan keterampilan fisik. Contohnya, mekanik, teknisi listrik, tukang bangunan, tukang bengkel, sampai koki atau pekerja dapur. Dan masih banyak lagi pekerjaan lapangan yang mungkin selama ini kita anggap biasa, tapi justru sulit digantikan oleh AI. Ambil contoh sederhananya, tukang bengkel deh. AI mungkin tahu teori mesin secara lengkap, tapi apakah AI bisa langsung paham penyakit kendaraan-kendaraan yang datang ke bengkel? Yang kadang penjelasan dari pemiliknya juga nggak jelas. Misalnya, ada yang cuma bilang, pokoknya kendaraan saya bunyinya aneh, kenapa ya? Nah, disitulah butuh pengalaman, feeling, jam terbang, dan kebiasaan lapangan yang nggak selalu bisa diterjemahkan ke data. Karena lingkungan kerja seperti ini tidak selalu terstruktur. Setiap hari situasinya bisa sangat berbeda, butuh adaptasi cepat, dan seringkali harus ambil keputusan langsung di tempat. Profesi yang sulit digantikan AI. Yang kedua, pekerjaan yang melibatkan sentuhan manusia, seperti tenaga medis, perawat yang merawat pasien atau lansia, psikolog, hingga dokter bedah. AI memang bisa bantu analisis data medis, tapi untuk empati, komunikasi, dan pengambilan keputusan kompleks masih sangat bergantung pada manusia. Profesi yang sulit digantikan AI. Yang ketiga, pekerjaan yang butuh respon cepat di situasi yang tidak bisa diprediksi. Contohnya, seperti petugas keamanan, penjaga pantai, atau penjaga kolam renang. Di kondisi seperti ini, kecepatan respon dan insting manusia masih jadi faktor utama, karena sampai saat ini, AI masih kesulitan menggantikan peran manusia dalam mengambil keputusan cepat di situasi nyata yang penuh ketidakpastian. Tapi kita juga perlu lihat sisi lain. Data dari Goldman Sachs per April 2026 menunjukkan hal yang cukup serius. Di Amerika Serikat saja, AI menghilangkan sekitar 16.000 pekerjaan bersih setiap bulannya. Dan yang paling terdampak justru pekerjaan entry level. Dan kebanyakan yang terdampak adalah generasi Z. Kenapa? Karena pekerjaan dasar seperti input data, riset sederhana, dan laporan rutin sekarang sudah bisa dikerjakan oleh sistem otomatis. Istilahnya sekarang sering disebut boring AI. Kerja di belakang layar, tapi menggantikan banyak peran manusia. Secara global, Bank Dunia dan ILO juga mulai menyoroti fenomena ini. Disebut sebagai disrupsi tanpa dividen. Di negara maju, AI meningkatkan produktivitas. Tapi, di negara berkembang, dampaknya bisa lebih berat karena lapangan kerja terganggu lebih dulu sebelum manfaatnya terasa. Di Indonesia sendiri, pergeseran ini mulai kelihatan. Perusahaan sekarang tidak melihat seseorang dari ijazahnya, tapi mencari orang yang bisa bekerja berdampingan dengan AI. Bahkan mulai muncul profesi baru seperti AI arsitek atau machine learning strategis. Jadi kesimpulannya cukup jelas, AI tidak akan menggantikan semua pekerjaan, tapi orang yang bisa menggunakan AI berpotensi menggantikan yang tidak bisa menggunakan AI. Kalau pekerjaan kita melibatkan kreativitas, interaksi manusia, atau keterampilan fisik di lapangan, itu masih relatif aman. Tapi kalau pekerjaan kita bersifat rutinitas dan administratif, maka ini saatnya mulai upgrade skill.
Karena perubahan ini bukan soal cepat atau lambat, tapi soal siap atau tidak siap. Menurut kalian gimana nih? Apa pekerjaan kalian sudah mulai terdampak AI atau justru malah terbantu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.